Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar kembali materi kelas 9, yaitu persamaan kuadrat. Baik, Ibu beri masalah dulu ya anak-anak ya. Nah, Ibu punya masalah seperti ini. Pak Kedut memiliki sebidang tanah perkebunan berbentuk persegi panjang seluas 4.960 meter persegi. Panjang tanah tersebut 18 meter lebihnya dari lebarnya. Nah, tantangannya, berapakah ukuran tanah Pak Kedut? Jadi, panjang perkebunan berapa dan lebar perkebunan berapa, seperti itu. Nah, masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat. Selanjutnya kita sebut dengan PK, persamaan kuadrat. Oke. Bentuk umum persamaan kuadrat dulu anak-anak. Ini bentuk umumnya ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan nilai A, B, dan C, ini adalah bilangan real atau bilangan nyata. Jadi bilangan asli bisa, bilangan cacah bisa, bulat bisa, kemudian pecahan juga bisa. Itu namanya bilangan real. Kemudian ada syarat juga. Nilai A ini tidak boleh 0 karena ini bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi A-nya tidak boleh 0. Kenapa kalau 0? Kalau 0 X-kodenya hilang. Tinggal menjadi BX. Namanya persamaan linier. Oke. Selanjutnya X di sini pada persamaan kuadrat ini X disebut dengan selesaian persamaan kuadrat. Atau juga selanjutnya disebut juga X itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada 3 cara anak-anak menyelesaikan persamaan kuadrat. Atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran. Dulu pernah kalian pelajari di kelas 8 di bentuk aljabar. Sekarang kita gunakan lagi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian, cara yang kedua dengan cara pelengkapan kuadrat sempurna anak-anak. Dan cara ketiga dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, ini rumus yang diberikan untuk rumus kuadrat. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Oke ya. Untuk pemfaktoran, ada 2 jenis bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama, ini kita gunakan cara pemfaktoran untuk nilai A yang sama dengan 1 ya. Jadi Ibu ulang, untuk nilai A-nya sama dengan 1 kita gunakan cara yang pertama ini. Ibu masuk ke contoh anak-anak. Ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, dilihat dulu nilai A-nya di sini 1. Ya, sesuai syarat ya, kita masih belajar yang nilai A-nya 1. A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 8. Jadi cara ini bisa kita gunakan untuk nilai A yang sama dengan 1. Untuk nilai B dan C-nya bebas. Oke, caranya bagaimana? Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah cari 2 bilangan yang menghasilkan hasil kali 8 dan
jika dijumlahkan hasilnya 6. Ibu ulang, cari dua pasangan bilangan jika dikalikan hasilnya 8, jika dijumlah hasilnya adalah 6. Nah, bilangannya kalian curigai adalah faktor dari 8. Faktor dari 8 itu ada 1 dengan 8. Ada juga 2 dengan 4. Nah, manakah yang dijumlah hasilnya 6? Oke ya, paham ya? Berarti pasangannya adalah 2 dan 4. Nah, ini anak-anak, Ibu ulang. Kalau dijumlah, hasilnya adalah 6. 4 ditambah 2, hasilnya 6. Kemudian, pasangan tersebut kalau dikalikan, hasilnya adalah 8. Ini ya. Ibu ulang, cari pasangan bilangan kalau dikalikan hasilnya C, di sini 8. Kalau dijumlahkan hasilnya B, di sini adalah 6. Nah, pasangan bilangannya ketemu ya anak-anak ya, yaitu 4 dan 2. Dijumlahkan 4 tambah 2, 6. 4 kali 2, 8. Selanjutnya, kalian susun persamaan kuadrat ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, gini ya, ditata ada 2 kurung. Dalam kurung pertama X ditambah titik-titik. Kemudian kurung yang kedua X ditambah dengan titik-titik. Sama dengan 0. Kemudian, pasangan bilangan yang kalian temukan tadi, yaitu 4 dan 2, kalian isikan di titik-titik ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi menjadi X ditambah 4, X ditambah 2. Oke. Selanjutnya, 2 kurung. Ini menghasilkan melambangkan 2 bilangan ya anak-anak ya. 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah 0. Itu sama artinya dengan salah satu bilangan itu adalah 0. Ya, sehingga bilangan pertama ini X ditambah 4 sama dengan 0, atau bilangan yang kedua X ditambah 2 ini yang 0. Itu cara proses berikutnya. Selanjutnya, setiap persamaan ini menjadi persamaan anak-anak ya, persamaan linier ya. Setiap persamaan ini kalian selesaikan. Ini X ditambah 4-nya bilangan positif ya anak-anak ya, kita pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 0 ini ditambah 4, penjumlahan berubah menjadi pengurangan, dikurangi 4 karena berubah ruas. Tambah 4 menjadi dikurangi 4. Selanjutnya 0 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 4. X yang pertama ketemu. Kemudian X yang kedua di sini. X ditambah 2 sama dengan 0. Ditambah 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 0 dikurangi 2. Kemudian X sama dengan negatif 2. Itu anak-anak kita simpulkan. Jadi akar-akar PK, PK-nya ini tadi ya, X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 adalah negatif 4 dan negatif 2. Nah, sebagai cross-check saja anak-anak, apa sih akar-akar persamaan kuadrat itu? Ini kita kembalikan lagi. Nilai negatif 4 dan negatif 2 ini kalian kembalikan ke persamaan kuadrat ini, gantikan ke X-nya. Contoh, Ibu ambil negatif 4. Ya. Negatif 4 dikuadratkan, hasilnya 16. Oke. 16 ditambah 8 dulu oleh Bu Leli ya. 16 ditambah 8 hasilnya 24. Kemudian tadi 6 dikalikan negatif 4 hasilnya negatif 24. Jadi diperoleh 24 dikurangi 24 hasilnya adalah 0. Cocok ya? Demikian juga untuk X sama dengan negatif 2 anak-anak. X sama dengan negatif 2. Kita cek. Negatif 2 kuadrat hasilnya 4. 4 ditambah 8, 12. Kemudian 6 dikali negatif 2 hasilnya negatif 12. 12 dikurangi 12 hasilnya juga 0. Cocok ya? Itu artinya akar persamaan kuadrat atau selesaian. Berikutnya, Ibu masuk ke contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini anak-anak. X kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, di sini tampak A-nya 1, B-nya tidak ada ya. B itu adalah koefisien atau bilangan di depannya X ya anak-anak ya. Di sini B-nya tidak ada. Karena variabel X-nya tidak ada. Jadi
B-nya 0. Kemudian C-nya negatif 36. Nah, bentuk ini tetap kalian lengkapi anak-anak supaya muncul nilai A, B, dan C. Jadi seperti ini. Nah, X kuadrat tetap, B-nya tadi tidak ada, yaitu 0 ya. Kita tambahi sendiri ditambah 0X. 0X itu 0 ya anak-anak ya. Dikurangi 36 sama dengan 0. Jadi kita rekayasa. Baru kita gunakan cara seperti ini tadi. Carilah pasangan bilangan jika dikalikan hasilnya C, negatif 36, jika dijumlahkan hasilnya B, yaitu 0 di soal ini. Oke, kita cari berapa anak-anak? Oke ya, dikalikan negatif 36, dijumlahkan 0. Oke, kalian tahu pasangannya adalah negatif 6 dan 6 ya anak-anak ya. Oke, kita cek dulu. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0, nih ya. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0. Kalau kita kalikan, negatif 6 kalikan 6, hasilnya adalah negatif 36. Jadi kalian jangan khawatir, itu hanya satu pasangan saja yang memenuhi kondisi ini ya. Dikalikan negatif 36, dijumlahkan 0. Oke ya, ketemu pasangan bilangannya negatif 6 dan 6. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Kita pasang dulu formatnya atau template-nya. Dalam kurung X ditambah titik-titik, kalikan dalam kurung lagi X ditambah titik-titik sama dengan 0. Berikutnya, titik-titiknya ini kalian isikan dengan negatif 6 dan 6, pasangan bilangan yang ditemukan tadi. Menjadi X ditambah negatif 6, ini boleh dikurungi anak-anak karena bilangan negatif. Kemudian X ditambah 6. Oke, selanjutnya X dikalikan negatif 6 menjadi negatif 6 ya. Nah, berikutnya jadi gini, X dikurangi 6, kali X ditambah 6 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, ini kita pecah lagi seperti ini tadi. Kurung pertama, X dikurangi 6 sama dengan 0 atau X ditambah 6 yang sama dengan 0. Masing-masing diselesaikan. Ini X sama dengan 0 ditambah 6, X-nya ketemu 6. Di sini juga X sama dengan 0 dikurangi 6, X-nya ketemu negatif 6. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0 adalah 6 dan negatif 6. Boleh kalian cocokkan anak-anak untuk 6 ya. 6 gantikan ke sini, ke X di sini. 6 kuadrat 36. Dikurangi 36, 0. Cocok betul. Negatif 6 juga demikian. Dalam kurung negatif 6 kuadrat. Hasilnya kan juga positif 36 ya anak-anak ya. Dikurangi 36, hasilnya juga 0. Oke, itu pengertian akar-akar dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya, Ibu ke contoh ketiga. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini anak-anak. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 50 sama dengan 0. Sama ya caranya ya. Cari pasangan bilangan kalau dikalikan 50. Kalau dijumlah negatif 15. Berapakah pasangan itu? Oke, betul ya. Yaitu negatif 5 dan negatif 10. Oke anak-anak ya. Kita cocokkan dulu. Negatif 5 ditambah negatif 10. Utang 5, utang lagi 10. Utangnya jadi 15. Kemudian negatif kali negatif jadi positif. 5 kali 10, 50. Oke, pasangan bilangannya ternyata bilangan negatif semua. Sama caranya anak-anak. Buat dulu template-nya ini. Kemudian titik-titiknya diisi dengan negatif 5 dan negatif 10. Seperti ini ya. Kemudian dua kurungnya dipecah. X kurangi 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 10 yang sama dengan 0. Selanjutnya diselesaikan X sama dengan 0 ditambah 5. Kemudian X-nya ketemu 5. Dan X sama dengan 0 ditambah 10. X ketemu 10. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 50 sama dengan 0 adalah 5 dan 10. Oke ya, Ibu tidak usah ngecek. Kita ke contoh yang keempat. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini anak-anak bentuknya. X kuadrat dikurangi 9X sama dengan 0. Ternyata bentuknya ini A-nya 1. B-nya negatif 9, nah C-nya tidak ada, alias 0. Jadi kita rekayasa lagi anak-anak, tetap kita lengkapi bentuknya.
X kuadrat dikurangi 9X, C-nya tidak ada, kita tulis dengan 0. Sama caranya, cari pasangan bilangan, kalau dikalikan 0, kalau dijumlah negatif 9. Pasangan itu adalah negatif 9 dan 0, anak-anak. Oke ya, setuju ya? Kita cek dulu. Negatif 9 ditambah 0 ya tetap negatif 9. Negatif 9 dikalikan 0. Bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oke ya, kita buat dulu template-nya ini. Kemudian titik-titiknya diisi dengan negatif 9 dan 0. Oke, seperti ini anak-anak. Kurung yang pertama, positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, ketemu X kurangi 9. Ini tetap X ditambah 0 sama dengan 0. Oke, kita pecah. X dikurangi 9 sama dengan 0. Atau X ditambah 0 sama dengan 0. Kita selesaikan, X sama dengan 0 ditambah 9, dan X sama dengan 9 di sini. Di sini juga X sama dengan 0, ini pindah dikurangi 0, tetap kita tulis, X-nya ketemu 0. Kita simpulkan, jadi akar-akar dari PK ini, X kuadrat dikurangi 9X sama dengan 0, hasilnya adalah 9 dan 0. Boleh kita cocokkan, 9 ya anak-anak ya. 9 kuadrat 81 dikurangi 9 kali 9, 81 juga. Hasilnya 81 kurangi 81, hasilnya 0. 0 juga demikian. 0 kuadrat 0 ya anak-anak ya. Dikurangi 9 kali 0 juga 0. 0 kurangi 0, 0. Oke. Itu sampai 4 contoh. Semoga kalian paham ya. Itu untuk nilai penyelesaian pemfaktoran PK untuk nilai A yang sama dengan 1. Berikutnya, Ibu akan mengingatkan dan memberikan pelajaran kepada kalian bagaimana cara pemfaktoran untuk bentuk persamaan kuadrat yang nilai A-nya tidak 1. Oke? Yakin pasti bisa ya anak-anak ya? Contoh, Ibu punya contoh ini. 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 4 sama dengan 0 persamaan kuadratnya. Dicek, A-nya bukan 1, tapi 2. B-nya 7, C-nya negatif 4. Jadi nilai A-nya sekarang tidak 1. Caranya anak-anak, kalian tuliskan dulu ini. Kalau di sini 2X kuadrat, ini kalian pecah di sini, bentuknya seperti ini ya. 2X, ini juga kurung kedua juga 2X per 2. Nah, misalkan di sini 3X kuadrat. Di sini juga kalian tulis 3X, ini juga 3X per 3. Misalkan di sini 5X kuadrat. Sama anak-anak, di sini berarti 5X, ini 5X, di sini 5. Jadi menyesuaikan dengan nilai A-nya. Ya, ini di sini semuanya tergantung dari nilai A-nya, sesuaikan. Oke, ini cara pertama, langkah pertama. Selanjutnya, kalian lihat bilangan di A dan bilangan di C. Ini kalian kalikan. Itu cara selanjutnya ya, anak-anak. Kalian kalikan. Nah, 2 dikalikan negatif 4, anak-anak. 2 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah negatif 8. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini negatif 8-nya. Nah, caranya seperti cara pertama tadi. Sekarang tugas kalian, carilah pasangan bilangan, sama ya. Kalau dikali hasilnya yang negatif 8, kalau dijumlah hasilnya yang B, yang 7 ini. Oke, Ibu ulang. Cari pasangan bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 8, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 7. Oke, pasangan bilangan itu adalah negatif 1 dan 8 ya. Coba cek dulu. Negatif 1 ditambah 8 hasilnya 7, betul ya? Negatif 1 dikalikan 8 hasilnya negatif 8. Oke, selanjutnya. Negatif 1 dan 8 ini anak-anak, pasangan bilangan yang sudah kalian temukan, itu ditulis di sini. Nah, negatif 1, 8. Kebalik juga tidak apa-apa. Di sini yang 8, di sini yang negatif 1. Sama saja ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tuliskan. Negatif 1, ini 8. Bentuknya akhirnya seperti ini. Selanjutnya, kita ke sini anak-anak. Tiung, nah gini ya. Nah, positif kalikan negatif langsung satu tanda ya. Jadi
pengurangan. Oke, ketemulah proses berikutnya 2X dikurangi 1 dikalikan 2X ditambah 8 per 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini anak-anak, perhatikan lagi penjelasan dari Ibu. Kalian lihat, ini ada 2 kurung kan? Nah, kemudian pembagi atau penyebut 2, ini akan kalian bagikan ke kurung yang ada di atasnya yang bisa dibagi 2 gitu. Jadi kurung pertama ini 1 kan tidak bisa dibagi 2, tidak habis dibagi 2 anak-anak ya. Berarti ini tidak dibagi 2. 2 itu membagi ke kurung yang 2X ditambah 8 yang bentuknya aljabarnya begitu. Oke, Ibu ulang. 2 langkah selanjutnya bagikan ke dalam kurung yang anggotanya bisa dibagi 2 semua. Oke, yang sukunya semuanya bisa dibagi 2. Yang ini ya anak-anak ya. Sehingga kita tuliskan langkah berikutnya begini. Oke, 2 ini hanya membagi kurung yang 2X ditambah 8. Paham ya? 2X kurangi 1 tetap. Kemudian per 2 ini membagi ke 2X ditambah 8. Oke, selanjutnya 2X kurangi 1 tetap. Nah ini 2 dibagi 2 hasilnya 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga bentuk kurung yang kedua menjadi X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sudah ketemu bentuk perkalian 2 kurung seperti ini. Langkahnya seperti cara yang pertama tadi di slide sebelumnya. Ini kita pecah. 2X kurangi 1 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan di sini 2X sama dengan 0 ditambah 1, 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 per 2. Di sini perkalian ya, 2-nya ya, pindah ruas menjadi pembagian. Selanjutnya, X sama dengan 0 dikurangi 4. X sama dengan negatif 4. Oke, ketemulah akar-akarnya, kita simpulkan jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 4 sama dengan 0 adalah setengah ini tadi dan negatif 4. Oke ya, caranya lebih kompleks ya anak-anak ya. Untuk yang nilai A-nya tidak 1, tapi langkah prosedurnya seperti ini. Jadi kalian bisa mengikuti dan belajar aljabarnya. Yakin bisa ya? Oke, contoh yang terakhir untuk persamaan kuadrat yang nilai A-nya tidak 1 anak-anak. Ini Ibu punya ini. Ibu punya persamaan kuadrat 6X kuadrat ditambah 11X ditambah 4 sama dengan 0. Oke ya. Kita buat dulu template-nya. Oke, ini 6. Berarti bentuknya nanti gini. Nah, oke, 6X per 6. Selanjutnya A dengan C ini kita kalikan. 6 kali 4. Nah, ini kita kalikan anak-anak, hasilnya adalah 24. Kemudian kita tuliskan dulu 24 di sini. Nah, kita cari lagi pasangan bilangan jika dijumlahkan hasilnya 11, jika dikalikan hasilnya 24. Nah, kalian silakan mencari dari faktornya 24. Faktor penyusun 24 itu kan adalah 1 kali 24. Apakah dijumlahkan 11? Tidak. Selanjutnya 2. 2 kali 12. Kalau dijumlahkan 14. Tidak. Kemudian 3 kali 8. Nah, ini 3 kali 8 kan 24 ya anak-anak ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 11. Oke, ketemu ya. Nih, pasangan bilangannya adalah 3 dan 8. Dijumlahkan 11. Kalau dikalikan hasilnya 24. Pasangan bilangan ketemu 3 dan 8, isikan di titik-titik ini. Oke, ketemu seperti ini. 6X tambah 3 kali 6X tambah 8 per 6. Hati-hati selanjutnya, Bu, 6 ini tidak bisa membagi semua suku di kurung pertama. Dan juga tidak bisa membagi semua suku di kurung kedua. Nah, bagaimana selanjutnya anak-anak? Penyebut 6 ini, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, tidak bisa membagi semuanya. 6, itu kalian pecah. Nah, seperti ini. 6 diuraikan menjadi pengalinya, penyusun pengalinya. 3 kali 2 boleh, atau 2 kali 3. Semuanya kan hasilnya 6 ya. Jangan 1 kali 6. Kalau 1 kali 6 kan tetap hasilnya nanti
ada penyebut 1 ya. Jadi penyebutnya jangan sampai ada yang 1. Oke ya. 6 kita uraikan dulu menjadi 3 kali 2. Selanjutnya cek. Ternyata 3 itu bisa membagi semua suku di kurung pertama. Bisa bagi 6, bisa bagi 3. Dan 2 itu bisa membagi semua suku yang ada di kurung kedua. 6 bagi 2 bisa, 8 bagi 2 bisa. Oke, kita pecah. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Kurung pertama dibagi 3, kurung yang kedua sukunya dibagi 2. Oke? Kita sederhanakan. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Oke, ketemulah bentuk pemfaktorannya. Tinggal kita uraikan. 2x ditambah 1 sama dengan 0 atau 3x ditambah 4 yang sama dengan 0. Oke ya, masing-masing diselesaikan. 2x sama dengan 0 kurangi 1. 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Selanjutnya, 3x sama dengan 0 kurangi 4. 3x sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 per 3. Ketemulah akar-akar persamaan kuadrat ini. 6x kuadrat ditambah 11x tambah 4 sama dengan 0. Ternyata semuanya berbentuk bilangan pecahan. Yaitu akar-akarnya negatif 1 per 2 dan negatif 4 per 3. Oke, semangat anak-anak. Banyak ilmu yang kalian dapatkan tentang mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, terima kasih sudah belajar matematika. Ingat 3M ya, matematika menantang dan menyenangkan. Selamat belajar, sampai ketemu kembali. Dah. With